kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, dan para undangan yang saya hormati, wabil khusus rekan diskusi saya baik di dunia maya maupun sekarang. Saya sering ketemu Ustadz Firanda lewat dunia maya, sekarang baru ketemu orangnya. Yang semuanya saya hormati. Yang pertama, saya ingin menanggapi, ingin membicarakan masalah hadis kullu bid'atin dhalalah. Memang ada pandangan yang berbeda dengan jumhur tentang apakah ada bid'ah hasanah atau tidak. Dan pandangan ini sebenarnya berangkat dari teks hadis yang disepakati kesahihannya riwayat Imam Muslim. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadisnya yang baik yang membagi bid'ah menjadi dua maupun yang tidak membagi dua sama-sama menggunakan hadis ini. Cuma kalau yang tidak mau menerima adanya bid'ah hasanah ini berpandangan bahwa kullu bid'atin dhalalah ini lafzun amun, kalimat yang umum yang yubqa ala umumihi, yang diberlakukan pada keumumannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Ibda' fi Kamal Syar'i wa Khataril Ibtida' dan kitab satunya Syarah Aqidah Wasithiyah, kata beliau, qauluhu kullu bid'atin dhalalah kalamun amun musawwarun bi aqwa lafzin dalin ala al-umum. Kullu bid'atin dhalalah ini adalah kalimat yang umum yang dipagari dengan lafaz terkuat yang menunjukkan pada makna keumuman. Karena sudah kuat begitu, maka tidak boleh dibatas-batasi, dibagi-bagi menjadi dua, apalagi menjadi lima. Itu kata beliau. Sementara para ulama yang membagi bid'ah menjadi dua, terutama ulama Syafi'iyah yang Ustadz Firanda pasti kitabnya beliau pasti saya yakin punya, karena banyak mengkaji ilmu hadis. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ketika mengomentari hadis kullu bid'atin dhalalah, kata beliau amun makhsus. Ini adalah lafaz umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah itu maksudnya ghalibul bid'ah, kebanyakan bid'ah, tidak semua bid'ah. Dalam hadis lain, sedangkan yang membatasi keumuman kullu bid'atin dhalalah ini banyak sekali. Antara lain hadis riwayat Muslim juga, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqussa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ay yanqussa min auzarihim syai'." Barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik, memulai dalam Islam sunnatan hasanah, perbuatan yang baik. Kalau memulai berarti bid'ah, karena memulai sebelumnya tidak ada. Karena falahu ajruha, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang meneladaninya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka sampai hari kiamat. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang jelek, berarti bid'ah sayyi'ah. Kana alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa-dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Mengomentari hadis ini, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan fihi al-hithu 'alal ibtida' bil khairat wa sannis sunanil hasanat. Ini mengandung motivasi memulai perkara-perkara baik, walaupun sebelumnya belum ada. Yang penting baik. Terus kemudian beliau mengatakan wa fihi takhsisu qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini juga mengandung pembatasan terhadap jangkauan hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karenanya setelah itu beliau mengutip pernyataan Imam Izzuddin bin Abdus Salam
yang membagi bid'ah menjadi 5. Nah, sekarang kembali kepada pernyataan Syekh Utsaimin. Biasanya teman-teman salafi di Indonesia yang akrab dengan saya ini menolak pembagian bid'ah hanya berangkat dari kata-kata kullu, karena di sini ada kullu. Kalau sudah ada kullu tidak bisa dibagi-bagi. Kalau bagi-bagi berarti melanggar perintah Rasulullah. Maka jawaban kami membagi-bagi justru karena menggabungkan hadis ini dengan hadis yang lain. Kalau tidak dipahami dengan hadis-hadis yang lain, maka nanti jadinya hadis yang lain tidak bisa diamalkan itu. Termasuk dengan qaulu Umar ni'matil bid'ah. Umar mengatakan ni'matil bid'ah. Itu Imam Syafi'i di dalam riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, Al-Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i. Jadi berdalil adanya bid'ah hasanah dengan tudillalahu biqauli Umar ni'matil bid'ah. Itu yang dianggap bid'ah oleh para ulama itu bukan jamaah sholat tarawihnya. Sholat tarawihnya sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Bukhari menerangkan beberapa unsur kebid'ahannya. Yang pertama, tarawih pada masa Umar dilakukan di awal malam, sedangkan pada masa Rasul SAW di akhir malam. Yang ketiga, beliau menganjurkan kepada satu imam. Sebelumnya ada anjuran seperti itu. Yang kedua, kemudian yang ketiga menetapkan jumlah rokaatnya. Sebelumnya tidak ada tuntunan rokaatnya harus berapa. Dalam satu riwayat ada 20 yang ma'ruf ya sampai sekarang. Jumhurul fuqaha minal madzahibil arba'ah mengatakan 20. Itu sebenarnya unsur. Nah, kemudian kembali kepada pernyataan Syekh Utsaimin. Kalau misalnya tidak mau membagi bid'ah karena kata-kata kullu, apakah setiap kalimat nas dalam Al-Quran atau hadis yang ada kata-kata kullu berarti tidak dibagi-bagi? Ternyata tidak begitu. Kata-kata kullu itu menurut teori ilmu usul fikih, ilmu agama, pemahaman teks Al-Quran dan hadis masih memungkinkan untuk memberikan makna yang terbatas. Utsaimin sendiri Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah ketika beliau mencoba berdialektika dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah berpandangan Al-Quran itu makhluk, karena Mu'tazilah ini dengan ayat Al-Quran wa huwa khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kata Mu'tazilah, Al-Qur'anu syai'un, Quran itu sesuatu, berarti kalau begitu Al-Quran itu makhluk. Katanya Syekh Utsaimin memandang Al-Quran itu makhluk karena kata-kata kulluh tidak bisa diterima. Karena kulluh itu tidak selalu bermakna keseluruhan, termasuk khaliqu kulli syai'. Mana contohnya? Antara lain kata beliau tentang kisah Ratu Bilqis yang dilaporkan oleh burung hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Burung hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, wa utiyat min kulli syai', Ratu Bilqis dikaruniakan segala sesuatu. Padahal kata Syekh Utsaimin, padahal tidak semuanya diberikan kepada Bilqis. Buktinya mulku Sulaiman, kerajaan Sulaiman bukan miliknya Bilqis. Berarti tidak semua kulluh di dalam Al-Quran bermakna keseluruhan. Kalau tidak semua kulluh di dalam Al-Quran bermakna keseluruhan, berarti di dalam hadis juga sama. Wa idza thabatat takhsis fi syai'in minan nusus thabata fi ghairiha minan nusus. Kalau suatu nas, suatu teks bisa ditaksis, maka yang lain selama ada mukhassisnya bisa dibatasi jangkauannya. Nah, sekarang ketika kita misalnya mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah ini tersesat, kita batasi sebagian bid'ah saja. Lalu bagaimana dengan kullu dhalalatin finnar? Apakah bisa dibatasi? Nah, membatasi atau tidak, pertimbangannya bukan kalimat dengan satu kalimat gandeng dalam satu teks, tidak. Tetapi ada mukhassis apa tidak? Ada dalil yang membatasi. Kalau tidak ada dalil yang membatasi, ya tidak bisa dibatasi, diberlakukan keumumannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kullu dhalalatin finnar itu tidak ada dalam riwayat Muslim. Itu riwayat lain. Nah, kemudian ada beberapa pandangan yang juga saya kira perlu saya diskusikan dengan Ustadz Zainal Abidin ya, sama-sama kelahiran Jawa Timur. Ustadz Firanda ternyata juga Jawa Timur, sama-sama kelahiran Jawa Timur ini. Masalah tadi bahwa Kiai Abdullah Faqih, kemudian Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Sunan Ampel,
menolak tentang adanya bid'ah. Kita memahami karena beliau ini mazhabnya Syafi'i, pasti ketika berbicara bid'ah yang dilarang itu maksudnya bid'ah yang mazmumah, bukan bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang tercela. Karena antara kalamul ulama, pernyataan para ulama, yufassiru ba'duha ba'dan, sebagian menjelaskan sebagian yang lain. Kemudian syubhat, pernyataan sebagian sahabat, ya, misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutlah kamu, jangan membuat-buat yang baru karena kamu telah tercukupi. Menurut kami ini maksudnya juga bid'ah mazmumah, bukan bid'ah yang hasanah. Mengapa? Karena dalam riwayat lain, riwayat Al-Bazzar, At-Tabrani dan lain-lain, Ibnu Mas'ud justru mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Apapun yang dianggap baik oleh umat Islam, yang dianggap baik oleh umat Islam, menurut Allah baik. Tapi maksudnya umat Islam ini ya bukan orang awam seperti kebanyakan. Maksudnya para ulama. Jadi apapun yang dianggap baik oleh para ulama berarti baik. Jadi masih ada celah. Atau misalnya pernyataan Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar yang mengatakan riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu tersesat walaupun orang-orang menganggapnya baik. Ini juga harus kita kompromikan, harus kita padukan dengan pernyataan dan perilaku Umar. Abdullah bin Umar, karena Abdullah bin Umar sendiri ini banyak melakukan hal-hal yang baru yang belum pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalnya di dalam riwayat Muslim, beliau Abdullah bin Umar menambah bacaan talbiyahnya daripada talbiyah yang maksur dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar juga mengatakan tentang bid'ah, tentang sholat duha. Ketika ditanya tentang sholat duha, Abdullah bin Umar mengatakan bid'ah wa ni'matil bid'ah. Rutin sholat duha itu bid'ah, tetapi ini sebaik-baik bid'ah. Maksudnya bid'ah karena menurut Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW ini melakukan sholat duha hanya dalam ketika datang dari perjalanan. Tapi kalau istiqomah rutin tiap hari, Rasulullah kata beliau tidak, Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya bid'ah. Cuma kata Ibnu Umar, ni'matil bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Jadi artinya bagaimana kalau kita mengkaji pernyataan sebagian ba'dus salaf, para sahabat, harus dipadukan dengan pernyataan yang lain. Kalau tidak, maka kita akan melahirkan suatu statement, suatu pandangan. Ternyata para sahabat itu tidak bisa dipegang ucapannya. Mengapa? Ibnu Mas'ud misalnya mengatakan jangan buat-buat yang baru. Ternyata riwayat lain mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanah. Dalam riwayat lain Abdullah bin Mas'ud mengajarkan menyusun sholawat, bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW yang belum pernah diajarkan oleh Nabi. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Jila'ul Afham fi sholati wassalami ala khairil anam. Ternyata seperti itu. Karenanya para ulama fuqaha ini membagi-bagi bid'ah menjadi 2, apalagi menjadi 5. Itu bukan karena tidak tahu terhadap hadis kullu bid'atin dhalalah, dan bukan karena mereka berani menentang Rasulullah, bukan. Tetapi karena memadukan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Jadi ternyata ini memang manhaj para ulama fit ta'amul, dalam berinteraksi dengan nusus asy-syar'iyyah. Kemudian juga saya ingin menanggapi kitab Al-Ba'its Imam Abu Syamah Ad-Dimashqi, kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Imam Abu Syamah ini dalam masalah bid'ah sangat keras. Dan karenanya kitab ini disenangi orang-orang yang senang memerangi bid'ah. Dan beliau mazhabnya Syafi'i, tetapi beliau juga tidak kaku. Karena di dalam kitab Al-Ba'its beliau justru mengatakan wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina. Termasuk bid'ah yang paling hasanah pada zaman sekarang adalah Maulid Nabi. Coba dilihat dalam kitab Al-Ba'its. Insyaallah di sana ada itu. Karenanya menurut hemat saya,
membaca nusus para ulama harus dibaca secara keseluruhan, tidak bisa dibaca secara sepotong-sepotong. Kemudian ada juga ya pandangan sebagian orang yang mengatakan misalnya ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan ni'matil bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah, maka orang ini akan berkata itu maksudnya bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Nah, kalau ini dikatakan bid'ah secara bahasa, berarti Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini main-main dengan ucapannya, tidak sungguhan. Padahal beliau berbicara ni'matil bid'ah di hadapan para sahabat, lalu hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab lain. Beliau berbicara bukan dalam kapasitas sebagai dosen bahasa yang mengajarkan bahasa Arab, bukan. Tetapi sebagai seorang khalifah yang rasyid, yang syar'i, yang sunnahnya harus kita ikuti. Karenanya dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran melalui lidah Umar dan hatinya. Ini maksudnya al-haq asy-syar'i, kebenaran secara syar'i, bukan kebenaran secara lughawi. Kalau ni'matil bid'ah itu kita katakan bid'ah secara lughawi, ya berarti maksud Rasulullah itu kebenaran secara lughawi saja, bukan kebenaran syar'i. Padahal kan tidak seperti itu menurut pemahaman kami. Dan kami tidak memaksa ya Ustaz Zainal, Ustadz Firanda atau yang lain sama dengan kami. Karena seperti beliau katakan tadi, mungkin seorang anak yang bersaudara kembar saja bisa berbeda pendapat. Nah, kemudian juga saya kira pandangan ulama Syafi'iyah ini sangat banyak masalah bid'ah itu. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatut Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal kata para ulama di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Tahlil itu selamatan kan tidak haram, hanya makruh. Saya yakin para kiai termasuk Ki Abdullah Fakih ketika keluarganya meninggal beliau juga tahlilan. Itu bukan tidak tahu dengan isi I'anatut Talibin. Saya yakin beliau hafal semua itu. Tetapi mengapa? Karena ini adat dan manhaj Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Ketika adat ini kalau diberantas ini akan menimbulkan kerusuhan, akan menimbulkan gejolak, oleh Rasulullah SAW dibiarkan. Mungkin bisa dibaca dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah. Karena waktu sudah habis, maka saya kembalikan. Mungkin nanti khusus tahlilan kita bicarakan dalam diskusi tentang tahlilan. Waktu dikembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beliau yang mungkin bertanya, ini beliau menanggapi. Nanti untuk sesi yang berikutnya beliau yang bertanya, yang menanggapi. Silahkan Pak Al-Alama Al-Masyayikh, Pak Ustadz Zainal atau Pak Ustadz Firanda. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Apa tadi yang telah disampaikan oleh saudara kita Ustadz Idrus Ramli tentang bolehnya bid'ah hasanah, kita sepakat kembali kepada dalil kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Sekarang untuk menjadikan kullu itu sebagai suatu yang amun makhsus, suatu umum tapi dikhususkan, maka butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka hukum asal bahwasanya kullu adalah memberi faedah apa? Keumuman. Ini disepakati oleh para ahli usul. Kemudian beliau Al-Akh Idrus Ramli menyebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan boleh dikhususkan. Contohnya ya tadi diantaranya seperti dalil man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dia mengatakan namanya sanna dalam bahasa Arab itu ikhtira', membuat sesuatu yang baru, dan ini tidak benar. Karena telah disebutkan oleh Al-Azhari, salah seorang ulama Syafi'iyah besar ahli lughah,
yang hidup pada tahun abad keempat, wafat 370 kalau tidak salah, dalam kitabnya Tahdzibul Lughah menyebutkan bahwasanya makna sanna bukan artinya menciptakan tapi memulai. Ya, man ibtada al-amra, ya barang siapa yang mulai suatu perkara, ya kemudian fatabi'ahu ghairuhu au diikuti oleh orang selanjutnya. Ini disebut dengan apa? Sanna, ya. Oleh karenanya kalau kita lihat dari konteks hadis tersebut, kenapa Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang memulai man sanna fil Islam sunnah hasanah? Konteksnya jelas bahwasanya ada sahabat miskin, kemudian Rasulullah SAW ada orang di antara sahabat Ansor yang memberi sumbangan, sedekah. Sekarang saya tanya, sedekah itu bid'ah atau bukan? Sedekah bukan bid'ah, tetapi dia yang mulai akhirnya diikuti oleh para sahabat yang lain. Maka sana tidak ada dalam bahasa Arab artinya harus ikhtira, harus apa namanya? Menciptakan. Ini tidak benar dalam bahasa Arab dan saya sudah katakan yang ini saya nukil dari perkataan Al-Azhari, ulama dari mazhab Syafi'iyah yang termasuk banyak orang para ahli lughah yang menukil dari Azhari tersebut, ya. Kemudian ada pun dalil yang kedua, ya, ada Ibnu Mas'ud yang mengatakan ma ra'al muslimuna hasanatan fa huwa indallahi hasanah. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin adalah baik, maka dilihat oleh Allah juga baik. Kita kumpulkan riwayat ini. Ternyata pembicaraan Ibnu Mas'ud tentang pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar sebagai khalifah. Tatkala itu para sahabat sepakat bahwasanya Abu Bakar adalah khalifah. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan dilihat oleh kaum muslimin yaitu para sahabat sebagai kebaikan, maka itu kebaikan. Karenanya banyak ulama yang menyebutkan hadis ini untuk masalah ijma. Ijma ulama. Jika ulama semua sepakat, bukan sebagian orang berpendapat ini baik kemudian diikuti. Karena kalau kata Ibnu Hazm rahimahullah, kalau kita artikan muslimin di sini ba'dul muslimin, apa yang dilihat oleh sebagian muslimin itu baik, maka kita akan diperintahkan oleh Allah dengan dua yang kontradiktif. Kenapa? Karena bid'ah selalu begitu, ada yang memandang baik, ada yang memandang buruk. Ada yang memandang baik, ada yang memandang buruk. Kalau gitu kita ikut pandangan yang mana? Pandangan yang mengatakan misalnya ini baik atau ini buruk susah. Oleh karenanya barang siapa yang menafsirkan muslim di situ alif lamnya adalah alif lam menunjukkan ba'dul muslimin, maka kata Ibnu Hazm dia telah menyatakan Allah memerintahkan kita kepada dua hal yang kontradiktif. Oleh karenanya al-muslimu di situ artinya ijma dan disebut oleh para ulama ini merupakan dalil ijma. Oleh karenanya dua dalil ini tidak bisa mentaksis kullu bid'atin dhalalah, ya. Adapun ayat-ayat yang disebutkan semuanya kalau ada dalil mentaksis maka silakan tafadhal. Namun jika tidak ada dalil mentaksis maka kembali kepada keumuman. Adapun perkataan Idrus Ramli tentang perkataan nikmatul bid'atu hadhihi bahwasanya Umar demikian maka ini tidak benar karena dipahami oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang besar mazhab Syafi'i setelah zaman Imam Nawawi, dia muhaqqiq mazhab Syafi'i. Dia mengatakan bahwasanya perkataan Umar bin Khattab adalah bid'ah lughawiyah dalam kitabnya Fatwa. Habis. Mohon maaf Ustaz. Ya, saya sebenarnya semakin senang Pak Ustaz bicara terus, tapi waktu juga yang menghukum saya sendiri. Memang kalau majlis ilmu nih sudah dapat pahala, malaikat menyaksikan, wah luar biasa. Baik, silahkan Pak Ustaz, waktu 5 menit. Saya lihat terus jam itu sampai tidak berkedip-kedip sampai nomor 4. Terima kasih ya. Yang pertama saya menanggapi makna sanah. Bahwa sanah maknanya memulai. Saya tidak menggunakan kitab bahasa karena di kitab lughah sanah yang bermakna memulai itu banyak, dan kitab lughah itu tidak hanya karangannya Azhari, kitab-kitab yang lain ada. Saya kembali kepada hadis riwayat At-Tabrani dan lain-lain tentang makmum masbuk. Dulu ketika orang terlambat berjamaah biasanya mendapat isyarat dari makmum yang telah datang awal. Rasulullah SAW dapat berapa rakaat, lalu orang ini akan mengejar kemudian bareng. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal datang terlambat beberapa rakaat. Oleh teman-temannya diberi isyarat bahwa Rasulullah SAW sudah dapat sekian. Ternyata Mu'adz bin Jabal langsung saja mengikuti. Setelah selesai salam beliau menambah kekurangannya. Selesai sholat kata Rasulullah SAW, qad sanna lakum Mu'adz, Mu'adz telah memulai cara baru buat kamu. Hakadza fasna'u fi sholatikum, seperti itulah kalian lakukan dalam sholat kamu. Dikatakan sunnah karena sebelumnya belum ada tuntunan dari Rasulullah SAW tata cara makmum masbuk, yang memulai Mu'adz bin Jabal. Atau hadis lain tentang pembunuhan Qabil terhadap Habil. Di dalam kitab-kitab awwalu man sanna al-qatla Qabil, orang yang pertama kali mensunnahkan memulai pembunuhan adalah Qabil. Karenanya Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi itu ahli hadis, beliau hafidh, hufat ya.
Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami levelnya masih di bawahnya. Imam Nawawi tanpa ragu-ragu mengatakan wa fihi takhsisu qouli sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah, tanpa ragu-ragu. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah yang mengatakan maksud ni'matil bid'atu hadhi, itu maksudnya ini bukan berarti beliau menolak bid'ah hasanah. Karena memang ada sebagian ulama kita ini yang menolak nama bid'ah hasanah. Yang masuk bid'ah hasanah itu dianggap sunnah. Karenanya perkataan Umar ni'matil bid'ah, karena sebenarnya sunnah secara syar'i. Nah, berdasarkan pemahaman ini, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami juga seperti Maulid Nabi, zikir bersama, itu sebenarnya adalah sunnah syar'iyah, cuma bid'ah lughawiyah. Jadi yang masuk bid'ah lughawiyah itu sebenarnya yang bid'ah hasanah. Coba diteliti lagi pernyataan Ibnu Hajar Al-Haytami, karena Ibnu Hajar Al-Haytami ini seorang faqih bermazhab Syafi'i dan beliau sangat cinta terhadap Imam Nawawi, juga terhadap Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Kemudian yang kedua, bahwa sababul wurud hadis man sanna fil Islam ini masalah sedekah. Kalau begitu ini harus dikembalikan kepada sedekah. Kita kembali kepada usul fikih, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pertimbangan dalam memahami teks melihat keumuman lafaz, tidak meninjau kekhususan sebab. Kalau kita harus melihat sababul wurud hadis, mengapa kullu bid'atin dhalalah tidak kita kaji sababul wurudnya lalu khususkan kepada sababul wurud itu? Mengapa tidak seperti itu? Kan harusnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ini memang sababul wurudnya masalah ijma' tentang khilafatu Abi Bakar. Tetapi perkataan beliau kan umum. Kembali kepada kaidah usul fikih tadi. Jadi ala ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karenanya beliau juga membuat cara baru dalam membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Susunan sholawat ini belum pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bahwa sunnah ini bermakna memulai, bukan pemikiran saya pribadi, tetapi pemikiran para ulama ahli hadis. Jadi bukan pemikiran saya kira waktu sudah habis. Kembalikan kepada moderator.